Saya udah rapat tadi malam semuanya dengan klien saya. Kita damai, kita tutup masalah ini hanya dengan minta maaf. Udah itu aja. Akui kesalahan, udah kita tutup, saya cabut laporan. Ya, saya ada tutur kata yang salah karena saya sedang bekerja. Udah berapa kali ada media tuh, saya meminta maaf kepada penulisan netizen yang istilahnya yang pro ke saya, tapi netizen terkutuk yang sering gunjing saya tetap aja saya kata-katain. Enak aja, saya orang gitu. Satu pisau yang lu berikan, gua akan berikan 5 pisau yang lebih tajam. Itu prinsip gue. Tapi kalau lu beri kebaikan sama gue, gua akan menyamar jadi malaikat. Lebih baik dari lu. Itu prinsip gue dulu. Artinya di sini apapun yang masuk dalam ranah ini siap-siap aja. Kan dilaporin 10 tahun, aduh 10 tahun tuh ngada-ngada. Apalagi si Acong Latif bilang, ya saya maunya sih nanti minimal 5 tahun penjara. Mukelo 5 tahun. Emangnya gue bocah. 5 tahun aja, hakim aja gak berani ngomong 5 tahun aja. Lu pengacara ngomong 5 tahun. Bang, Abang akan berencana melaporkan Acong Latif kan atau si... Kalau Acong Latifnya nih gini, kalau lawyer yang mengerti, si Acong Latif gak bakal saya laporin, nanti ada surat kuasa. Nggak mungkin saya ngelaporin Acong Latif. Kalau saya jadi Acong Latif, andai kan alat bukti itu saya ambil dari media, yang saya laporin bukan si Firdaus, bukan si Firdaus yang bukan pengacara terkenal itu, bukan. Yang saya laporin akunnya, gitu loh. Karena akunnya itu yang menyebarkan video itu. Adapun seandainya saya yang melakukan itu, lakukannya di daerah mana, di wilayah mana? Di wilayah saya sedang melakukan perbincangan atau berbalas pendapat, pertanyaan gitu. Apakah di wilayah itu? Kalau wilayah itu nggak bisa. Selama saya masih dalam lingkup kuasa nggak bisa. Saya bilang tadi, langsung ke diri saya dilaporinnya. Hah? Lo dapat bukti dari mana? Jangan-jangan bukti sepotong-sepotong doang. Gue minta video utuhnya dong. Nah kalau gue minta video utuhnya dia bingung. Kan video utuhnya nggak ada. Video utuhnya kan lagi waktu gue live, ya kan? Sama bini gue setelah gue ditanya rasis, sama media rasis. Gimana pendapat abang tentang statementnya si Marcel? Ya gue jawab. Lalu nyampe rumah gue ditanya lagi bini gue. Ya gue live, gue jawab begitu sama lagi. Dan itu penjelasan gue panjang sampai gue minta maaf sama pemirsa yang pro ke gue. Lalu video itu dipotong sama Acong Latif atau sama media. Dipotong, kesonok, dipotong, makin tajam, colot mata Acong Latif. Dijadiin bukti, kan lucu. Masa video boleh maling dipotong, boleh nyolong di Instagram gue misalnya, dibuat bukti, kan lucu. Sementara pendapat gue itu jelas, di situ gue berbicara selama 1 jam. 1 jam loh video itu, gue live. Dan 1 jam itu ada kesempatan gue untuk menjawab, meminta maaf kepada klien. Tapi Acong Latif diambil, coba. Tapi kalau gue bilang Acong Latif ini maling gimana? Setuju kalau pada? Hah? Orang yang mengambil gambar orang tanpa izin maling bukan? Nah, gue nggak pakai kacamata apa ya? Pakai bahasa diduga lagi lah. Kalau gue bahasa maling udah gimana? Kalau si Acong Latif maling masih kliennya. Hah? Di mana barang bukti yang dari hasil maling ini bisa dijadikan alat bukti? Udah jelas di pasal 5 dan ayat 4 itu disebutkan barang bukti yang tidak sah tidak boleh dibawa dalam persidangan undang-undang ITE. Pidana khusus nggak boleh. Yang tidak sah artinya nggak sah. Lo bikin sah dulu dong barang bukti itu atau alat bukti itu. Caranya gimana? Ya tanya dulu sama gue tabayun, gitu loh. Ketika gue ada niat jahat baru lo laporin. Kan gue mensreanya nggak ada, gue hanya menjawab. Kecuali gue berbicara dengan lugas, ya. Seperti si Marcel Radifa, disuruh minta maaf agar bicara tentang oknum aja. Tapi nggak mau, akhirnya bilang apa? Saya tekankan sekali lagi ya, dukun itu penipu dan cabul. Kan itu baru masuk gitu loh. Nah, kalau gue kan nggak boleh diwawancara, tanya jawab dan gak ada mensreanya di situ. Langsung dilaporin. Pendapat saya gini, kalau seandainya kalian bilang dukun itu musyrik, masuk dalam kategori musyrik dan syirik, harusnya disebutkan dong dukun yang mana. Dukun yang mana? Kalau dibilang dukun santet, aku setuju.
Gue juga nggak setuju, gue benci sama dukun santet. Sangat benci gue dukun santet karena mencelakai orang. Misalnya kan begitu, ya. Tapi kalau ini jangan generalisir. Apa dan siapa dukun santet itu? Pada zaman Rasulullah SAW dilarang mendekatkan diri pada dukun santet, pada santet. Itu kahin. Makanya gampang dalam pembahasan ini. Betul. Gue cuma nanya satu, yang keluar dari mulut Rasulullah SAW itu kahin atau dukun? Kahin kan? Selesai, udah dukun clear. Gitu loh. Nah ini jadi problem, kadang-kadang bahasa bangsa lain tidak mesti sama dengan bahasa kita. Ini kadang-kadang kan namanya bahasa kan juga ada penyempurnaan. Sebagaimana bahasa Indonesia ada penyempurnaan tiap zaman kan gitu. Jadi justru harusnya saudara Acong Latif, ini saran saya, itu kalau bisa malah lebih pas untuk melaporkan pesulap merah yang jelas-jelas memelintirkan pernyataan Imam Syafi'i gitu loh, yang katanya barang siapa bisa melihat jin keluar dari Islam statement itu jelas sekali kata-katanya. Justru harusnya konsen ke sana, bukan malah ke beliau. Jadi gitu. Ya udah itu omongan itu aja. Lagi pesen, ada lagi pesen ya. Saya sudah diskusi sama pelapor. Kita sudah rapat semuanya. Ya karena kita ini umat Muslim ya, kita harus mencontoh jejak Rasulullah SAW. Jadi ada kesempatan bagi orang-orang yang sudah kami laporkan. Kesempatannya apa? Kesempatannya nggak mahal dan nggak susah. Cukup konvensi pers bersama saya, minta maaf atas kesalahannya dalam penyebutan, itu aja. Kalau ada kesalahan dalam penyebutan, dia merasa benar-benar keliru, ya udah minta maaf bersama saya. Kita damai, kita tutup masalah ini hanya dengan minta maaf. Nah itu aja. Akui kesalahan, udah kita tutup, saya cabut laporan. Ini hasil diskusi kita kemarin rapat. Karena kita umat Muslim ini nggak boleh menyimpan dendam yang terlalu dalam. Ya, permohonan kita dari para dukun, udah kalau memang mau menyelesaikan masalah ini, siapapun yang kita laporkan dari belasan laporan, ayo hubungi saya sebagai lawyer, kita duduk bareng, kami minta bahasa maaf saja, khususnya untuk Marcel Radival ya, ini pesan ini, meminta maaf, dan kami juga akan meminta maaf jika kami ada kekeliruan, gitu. Karena lama-lama saya ini viral banget ini. Ya kalau terus-terus begini 4 bulan lagi saya bisa jadi artis terkenal. Jadi saya udah tutup dah. Jangan saya jadi artis terkenal, jadi saya udah rapat tadi malam semuanya dengan klien saya. Hanya itu permintaan dari klien saya dengan kita. Permohonan maaf. Jika maaf saja sudah berat, kita tempur, kita perang.